puasa dalam keadaan yang sehat. Oke, ketemu lagi dengan Bruno. Pastinya kalian udah tahu dong kita mau belajar apa. Yap, kita mau belajar matematika. Oke, sudah siap semuanya? Sebelum kita mulai belajarnya, kita awali dulu dengan membaca basmalah dan sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, langsung disimak ya penjelasan ibu tentang himpunan. Let's go. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang himpunan. Yang pertama yang akan kita pelajari tentang pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau bilangan yang ciri-cirinya sudah jelas atau pasti. Agar kalian lebih paham apa sih pengertian himpunan itu, kita lihat contoh belakang ya. Tentukan apakah kumpulan berikut merupakan himpunan atau bukan. Ya, jadi tentukan apakah kumpulan berikut merupakan himpunan atau bukan. Misalkan yang pertama, ibu punya kumpulan hewan berkaki 2. Yang kedua, misalkan kumpulan buah-buahan. Kemudian yang ketiga, misalkan kumpulan orang kaya. Yang keempat, misalkan kumpulan rumah mewah. Tadi ingat, pengertian himpunan adalah kumpulan benda atau bilangan yang ciri-cirinya sudah jelas atau pasti. Ya, kalian lihat di sini yang nomor 1. Kumpulan hewan berkaki 2. Kalian lihat di sini. Ciri-cirinya di sini sudah jelas ya. Hewan berkaki 2. Maka ini akan merupakan himpunan. Jika kalian disuruh menyebutkan, coba sebutkan contoh hewan berkaki 2, maka masing-masing dari kalian akan mencari nama hewan yang kakinya ada 2, ya kan? Tidak mungkin akan mencari hewan yang kakinya ada 4 yang lainnya. Kumpulan hewan berkaki 2 merupakan himpunan karena ciri-cirinya sudah jelas atau pasti, yaitu kakinya ada 2. Kemudian yang kedua, kumpulan buah-buahan. Ini juga sama. Ketika
Ketika kalian suruh menyebutkan, coba sebutkan contoh buah-buahan, maka kalian juga akan mencari nama makanan. Di sini yang diminta adalah buah-buahan, ya kan? Maka kalian akan berusaha mencari nama buah-buahan yang kalian ketahui. Maka ini juga merupakan himpunan. Nah, kemudian yang ketiga, kumpulan orang kaya. Nah, orang kaya. Ditanya, apakah ciri-ciri orang kaya antara orang yang satu dengan orang yang lain pasti sama? Tidak kan? Maka ini bukan merupakan himpunan. Yang keempat, kumpulan rumah mewah. Rumah mewah. Apakah antara orang yang satu dengan orang yang lain ciri-ciri rumah mewah itu sudah jelas, pasti, atau pasti sama? Enggak kan? Maka ini juga bukan merupakan himpunan. Nah, yang kelima, misalkan nih, ibu punya kumpulan bilangan ganjil. Kumpulan bilangan ganjil antara 1 dan 10. Nah, merupakan himpunan atau bukan? Merupakan himpunan. Kenapa? Di sini sudah jelas jadinya itu bilangan ganjil antara 1 dan 10. Oke, itu pengertian himpunan ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya. Nah, sekarang yang kedua yang akan kita pelajari yaitu menuliskan anggota himpunan. Dalam menuliskan anggota himpunan, ya, ada langkah-langkahnya yang harus kalian ketahui. Langkah-langkah dalam menuliskan anggota himpunan. Yang pertama, tulis nama himpunan. Tulis nama himpunan jika ada. Nah, nama himpunan itu menggunakan abjad dari A sampai dengan Z dan harus dengan huruf besar atau kapital. Yang kedua, tuliskan anggota himpunan. Tuliskan anggota himpunan dengan tanda kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, ya. Jadi ketika menuliskan anggota himpunan harus kalian awali dengan tanda kurung kurawal buka, kemudian nama anggotanya kalian tuliskan, baru diakhiri dengan tanda kurung kurawal tutup. Contohnya, tuliskan anggotanya. Yang pertama misalkan himpunan bilangan antara 2 dan 8. Maka jawab. Lihat kembali lagi tadi ke sini langkah-langkah menuliskan anggota himpunan. Yang pertama, tulis nama himpunan jika ada.
menggunakan huruf besar dari A sampai dengan Z. Nah, kalian lihat di sini. Di nomor 1 contoh yang Ibu berikan di sini ada nama himpunannya enggak? Tidak ada kan? Maka tidak perlu kalian tuliskan nama himpunannya. Jadi langsung ke langkah yang kedua, tuliskan anggota himpunan. Berarti kalian awali dengan tanda kurung kurawal buka. Nah, baru deh kalian tuliskan anggota himpunannya. Himpunan bilangan antara 2 dan 8. Antara, berarti 2-nya tidak termasuk. Berarti isinya siapa aja? 3, 4, 5, 6, 7. Nah, harus diakhiri dengan tanda kurung kurawal. Nah, udah ini jawabannya. Contoh yang kedua, misalkan tuliskan anggota dari himpunan A, di mana A merupakan kumpulan bilangan ganjil dari 1. Maka jawab. Nah, ikuti langkah-langkah menuliskan himpunan tadi ya. Yang pertama, tulis nama himpunan jika ada. Lihat di sini di contoh yang nomor 2, oh ada nama himpunannya, yaitu namanya siapa? A, maka kalian tuliskan A, huruf besar, ingat ya. Sama dengan langkah yang kedua apa? Tanda kurung kurawal buka. Nah, baru deh anggota himpunannya. Kumpulan bilangan ganjil dari, ada kata dari, berarti dari siapa? Oh, dari 1, berarti 1 kan bilangan ganjil, maka 1. Bilangan ganjil berikutnya setelah 1 siapa? Oh, 3, terus 5, 7, ya kan? Nah, Bu, itu kan jumlahnya tak terhingga. Nah, kalau tidak terhingga, maka kalian cukup menuliskannya dengan tanda apa? Titik. Titik-titik itu artinya apa? Dan seterusnya, baru deh kurung kurawal. Paham ya? Nah, misalkan sekarang contoh yang ketiga. Misalkan tuliskan anggota himpunan A sama dengan, ini misalkan anggotanya A dengan A kurang dari sama dengan 7 A elemen bilangan acak. Nah, jawab. Nah, lihat di sini, Bu, itu ada simbol seperti huruf E, itu apa sih, Bu? Tadi Ibu membacanya elemen. Nah, elemen itu artinya adalah anggota. Ingat ya, elemen itu artinya anggota. Nah, lihat di sini ada himpunan K, anggotanya itu. Nah, Bu, kok itu penulisan himpunannya berbeda dengan yang tadi? Nah, ini merupakan penulisan himpunan dengan simbol matematika atau notation himpunan. Jadi kalian tidak usah bingung ketika ada penulisan himpunan seperti ini. Kalian itu langsung melihat ke setelah tanda ini garis, ya, garis tegak seperti ini, itu adalah syarat himpunannya. Maka yang harus kalian lihat yang di sini nih, ini dan yang di sebelahnya ini, ya. Jadi maka jawabannya K, nama himpunan, ingat ya, berarti huruf K, K-nya K besar, kurung kurawal buka seperti tadi. Nah, isinya siapa aja? Oh, di sini yang diminta anggotanya itu A. A-nya itu kurang dari sama dengan 7. Terus ada syarat yang kedua, yaitu A-nya elemen atau anggota bilangan cacah. Kalian ingat, bilangan cacah itu dimulai dari berapa, Pintar? Dari 0. Nah, berarti bilangan dimulai dari 0 yang
kurang dari ini. Dari berapa? Dari 7. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa 7-nya ikut? Lihat di sini, di bawah ada tanda ini seperti sama dengan ini, ya kan? Maka 7-nya batasnya ikut baru kurung kurawal. Lagi, misalkan, ya, contoh yang keempat. Misalkan ibu punya himpunan M. Kalau tadi misalkan anggotanya dimisalkan dengan A, ibu misalkan sekarang di sini B. Dengan syarat, ingat ya, tanda garis seperti itu dibacanya dengan syarat. Misalkan di sini ada min 3 kurang dari misalkan Y-nya antara min 3, ini ada tanda sama dengan di sini. Kemudian di sini ada 2. Kemudian ada syarat lagi, Y-nya itu elemen atau anggota bilangan bulat. Maka jawab. Nah, kalian harus ingat di sini tadi yang sudah Ibu sampaikan bahwa yang perlu kalian lihat itu adalah syaratnya. Ketika ada penulisan himpunan dengan notasi, maka yang harus kalian lihat itu langsung syaratnya saja. Berarti syaratnya ini Y-nya antara min 3, ya kan, dan 2. Kemudian Y-nya itu apa? Elemen atau anggota bilangan bulat. Maka jawab seperti tadi, nama himpunannya M, kemudian kurung kurawal buka. Nah, lihat. Bilangan bulat. Ingat kalian bahwa bilangan bulat itu apa? Semua bilangan negatif dan positif itu bilangan bulat. Nah, maka kalian lihat, di sini bilangan bulatnya antara min 3 dan 2. Lihat di sini yang depan. Nah, di sini hanya ada tanda kurang dari Y-nya, ya kan? Di depannya itu ada tanda kurang dari. Di bawah tidak ada tanda sama dengan. Maka min 3-nya tidak ikut. Berarti artinya dimulai dari berapa? Setelah min 3 siapa? Min 2. Enggak. Kemudian setelah min 2 berapa? Min 1. Terus 0, 1, 2. Loh, Bu, kenapa 2-nya ikut? Lihat, di depannya 2, ya kan? Ada tanda sama dengan tuh di bawah ini, ya kan? Seperti tanda sama dengan, maka artinya batasnya ikut. Berarti 2-nya ikut. Kalau yang depan tadi ini, yang depan tidak ada tanda sama dengan, maka min 3-nya tidak ikut. Baru kurung kurawal. Sampai ini paham ya? Oke, sekarang kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu menggambarkan himpunan. Menggambarkan anggota himpunan. Nah, menggambarkan anggota himpunan itu biasa disebut dengan diagram Venn. Ya, tulisan Venn itu N-nya ada. Oke, contohnya. Nah, perhatikan ya. Contohnya yang pertama, misalkan gambarkan himpunan B dengan anggotanya, misalkan 0, 1, 2, 3. Maka jawab. Nah, ketika menggambarkan diagram Venn dari suatu himpunan, maka langkah pertama kalian apa? Buat segi 4. Ya, buat segi 4. Kemudian, nah, di pojok kiri atas atau di pojok kanan atas, bebas ya. Berilah tanda
ini segi 4 kecil seperti ini, kemudian di dalamnya beri huruf besar kapital yaitu huruf S. S di sini artinya semesta. Semesta itu artinya apa? Keseluruhan. Jadi satu segi 4 ini itu menggambarkan himpunan semua bilangan, baik bilangan bulat ya, baik bulat, pecahan atau yang lainnya, negatif, positif, ya kan? Pokoknya ini jadi satu segi 4 ini menggambarkan himpunan keseluruhannya atau himpunan semestanya. Nah, di dalam himpunan semesta itu di sini di contoh yang Ibu berikan itu ada himpunan kecil yaitu namanya himpunan B. Nah, terus suruh menggambarkan di diagram pennya. Nah, maka kalian langkah berikutnya buat lingkaran. Jadi satu lingkaran itu menggambarkan satu himpunan. Nah, namanya siapa di sini? B, tulis B. Nah, terus anggotanya siapa? Oh, anggotanya ada 0, ada 1, ada 2, ada 3. Terus langkah berikutnya berilah titik di depan. Satu titik menggambarkan satu anggota himpunan. Oke, kalau masih bingung, kita lanjut ke contoh yang kedua. Misalkan nih, Ibu punya himpunan K. Kemudian, misalkan anggotanya itu ada A, B, C, D, E. Gambarkan diagram pennya, maka jawab. Ya kan? Nah, sama langkahnya. Buat segi 4. Ya kan? Terus, di pojok kiri atas atau pojok kanan atas, berilah huruf S besar. S di sini berarti semestanya, himpunan keseluruhannya itu. Karena di sini himpunannya himpunan abjad, berarti satu segi 4 ini menggambarkan keseluruhan abjad dari A sampai Z, di mana di dalamnya ada himpunan kecil yaitu himpunan K yang akan kita gambarkan. Nah, berikutnya buat lingkaran, ya kan? Nah, ingat satu lingkaran satu himpunan. Nah, himpunan siapa ini? Oh, himpunan K. Nah, terus anggotanya ada siapa? Ada A, ada B, ada C, ada D, ada E. Baru di depannya beri titik, satu titik untuk satu anggota. Sampai ini paham? Mudah-mudahan paham ya. Oke, nah nanti di pertemuan berikutnya kalian akan mempelajari tentang macam-macam himpunan ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita cukup mempelajari pengertian himpunan, menuliskan anggota himpunan dan menggambarkan anggota himpunan. Mudah-mudahan kalian semuanya paham ya. Nah, teman-teman, gimana tadi penjelasan Ibu? Sudah paham semuanya? Mudah-mudahan kalian semua paham ya. Nah, tutup pertemuan kita hari ini dengan baca kalimat hamdalah dan penutup majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.